Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung aja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali bersama Oke guys, kali ini kita akan memulai series light novel baru yang berjudul Mau ni Nata no de Dungeon Tsukute Jingai Musume to Honoboto Suru, volume 1 prolog. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Dengan bantuan cermin genggam saya menatap tajam setiap inci diri saya dari semua sudut yang memungkinkan rambut gelap, mata gelap, semua fitur yang sama yang pernah aku lihat berkali-kali sebelumnya menembak kepala saya akan mengatakan satu-satunya fitur wajah saya yang menonjol dari jarak jauh adalah tatapan baja alami saya. Tinggi tubuh saya sama rata-rata dengan wajah saya ya, dan meskipun saya tidak berotot, saya tidak bisa bungkuk apa-apa untuk menulis tentang rumah belum ada. Setidaknya saya harus menyebutkan bahwa saya tidak bisa melihat diri saya dengan sisir gigi halus setajam dari narsisme atau apapun. Saya sebenarnya sedang mengintrospeksi diri, hal yang baik juga karena saya menemukan sesuatu yang ketika saya memeriksa buku saya bercermin di sebelah adalah sepasang sayap. Apakah mereka sayap kelelawar? Sayap naga? Mungkin. Aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya, tapi sayap berwarna gak mulai terbentang dari tulang belikatku. Saya tidak terbiasa dengan sensasinya, jadi awalnya terasa agak tidak wajar ketika saya memaksakan diri untuk fokus pada mereka dan mereka mengepak sayap seperti seharusnya. Aku menerima bahwa mereka sebenarnya adalah bagian dari diri saya yang sekarang. Terakhir, mata saya tahu saya mengatakan mereka gelap, tetapi sejujurnya hanya satu dari mereka yang masih gelap, yang satunya bernoda merah muda. Rupanya mereka disebut mata iblis di dunia ini, dan mereka tampaknya memiliki kemampuan yang unik untuk rasa tertentu. Mengapa ini terasa seperti sindrom karakter utama tapi nyata? AA dan saya baru ingat bahwa saya pernah melakukan fase saya sendiri dari sindrom tersebut. Saatnya merangkak ke dalam lubang dan mati. Menekan ingatan itu lagi. Hal aneh lainnya adalah meskipun aku terlihat seperti ini sekarang, itu untuk alasan apapun aku mengenakan t-shirt dan jeans. Pakaian casual pada iblis sama sekali tidak masuk akal. Terasa seperti cosplay yang menyebalkan bagiku. Tahan, apakah baju saya robek di tempat sayap saya keluar dari punggung saya? Aku tidak bisa melihat, tapi itu harus kan? Sial, saya akan tidur. Lelah dengan seluruh situasi, aku mematikan otak saya. Aku menggunakan beberapa dungeon point saya alias DP untuk membeli futon, dan saya taruh di ruang singgasana, lalu aku pingsan. Mari kita mengundurkan jam sedikit sehingga saya dapat memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku telah berinkarnasi, aku meninggal dalam kecelakaan biasa di bumi dan terakhir kembali di sini. Dimanapun di sini berada, saya menyadari ada apa yang terjadi setelah saya bangun. Bagaimana? Saya bertanya karena aku masih ingat bagaimana rasanya mati. Aku ingin sensasi terlempar saat mobil menabrakku, dan dari tulangku yang patah
reselo setiap dari di sel tubuhku yang menjerit saat rusak. Aku masih bisa merasakan kehidupan meninggalku sama seperti pastinya seperti darahku mengenang ditanya di sekitarku. Saya tahu saya sedang sekarat, tetapi anehnya saya tidak merasakan sakit apapun saat penglihatan saya perlahan menggelap dan menjadi ketiadaan. Namun semua sensasi kematian yang menjijikan tetap ada bahkan setelah dilahirkan kembali. Dengan getaran ngeri yang terseret dari lubuk jiwaku, aku menarik nafas dalam-dalam dan membuang kenangan buruk itu dari pikiranku. Faktanya adalah bahwa saya seharusnya sudah mati. Sebaiknya saya bangun dan mendapati diri saya pingsan di ruang singgasana yang aneh ini. Ruangan ini mampu memiliki lampu gantung yang elegan dan kolom serta dinding yang indah, tetapi tidak ada jendela yang untuk dibicarakan. Dan ruangan tidak terlalu besar untuk melengkapi semua ini. Di belakangku berdiri sebuah singgasana yang sederhana namun mengesankan. Di balik dari pusat dengan baik pusat ruangan untuk cukup mengejutkan. Alih-alih karpet merah megah yang khas, karpet biru membentang dari singgasana ke seberang ruangan. Di ujungnya menjulang sebuah pintu yang kokoh dan mengesankan, sangat jelas tidak tergoyahkan. Biasa bilang ruangan itu, jika saya harus menebak, saya akan mengatakan itu semacam sarang jahat, rasanya seperti area di dungeon terakhir game di mana saya melawan Raja Iblis, tetapi dalam skala yang lebih kecil. Bagaimanapun saya sudah selesai membuat zona, sudah waktunya untuk berdiri dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saat aku berdiri, aku melihat sekilas sesuatu di balik tahta. Apa itu? Itu adalah bola bercahaya berwarna pelangi yang berukuran seperti setengah ukuran bola basket. Apa alasannya? Aku berjalan ke arahnya dan dengan tangan terlentang dan saat aku menyentuhnya, kepalaku mulai berdenyut. Rasanya seperti serangan langsung ke pikiran saya, dan itu sangat mengerikan sehingga menjalar ke seluruh tubuh saya. Kakiku lemas karena shock yang bisa menjatuhkanku ke tanah, tangan dan lututku sebelum akhirnya aku jatuh sepenuhnya ke lantai. Air mata mengalir dari mataku saat penglihatanku kabur karena rasa sakit yang hebat. Saya memiliki dorongan kuat untuk muntah juga. Berbaring di lantai, aku tidak bisa melakukan apa-apa selain menggeliat kesakitan menjerit merobek dari tenggorokanku. Jadi begitu. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, siksaan mereka mulai mereda. Rasa sakitnya surut seperti air pasang. Masih bernafas dengan kasar, aku berhasil mengucapkan kalimat pendek. Open menu. Segera setelah saya mengatakan itu, lemparan kaca transparan muncul di depan saya. Pada dasarnya itu tampak seperti layar dari menu game. Desainnya akan beradaptasi dengan makhluk yang mengucapkan perintah, membuatnya mudah seperti yang mereka gunakan. Misalnya jika anggota primitif seperti goblin yang ada di dunia ini mengatakan buka menu, antar muka akan muncul sebagai lemparan batu. Ketika spesies humanoid lain memberikan perintah yang sama, biasanya muncul sebagai buku. Pada kasus khusus saya pikir antar muka memutuskan bahwa menu permainan akan menjadi pilihan terbaik karena saya sering bermain video game di kehidupan saya sebelumnya. Semua informasi ini mungkin di kepalaku secara alami seperti sebuah ensiklopedia terbuka di sana. Astaga, ada wiki di otakku sekarang. Karena bola itu benar-benar telah menanamkan pengetahuan langsung ke dalam diriku. Makin goyah aku menjilat kegerakanku sambil mengarahkan pandanganku ke antarmuka. Mulai dari atas, saya melihat 4 opsi tampilan di layar: Start, Dungeon Point, Katalog Dungeon, dan Looting Roll. Saya
benar ingin tahu lebih banyak tentang yang terakhir itu, tetapi memutuskan bahwa mungkin harus mulai dari start. Layarnya bekerja seperti smartphone. Jadi ketika saya mengetuk tas itu memuntahkan data saya. Menarik. Wow, aku seorang demon. Oh, bagaimanapun itu terjadi, ternyata saya bukan manusia lagi. Nama Yuki, ras, demon, kelas, mau, level 1, HP 2100, mana poin 6700, power 651, durability 685, durability 550, magic 897, ketangkasan 1250, keberuntungan 700, skill point 5, kemampuan khusus mata iblis, polyglot, kemampuan inventaris, analisis 1, judul Raja Iblis from Another World, poin penjaga bawah tanah 1000. Jadi bukan hanya aku seorang iblis sekarang, tetapi aku adalah Raja Iblis untuk Bud. Melihat kata itu saja sudah mengesahkan. Tunggu, tidak gores itu di dunia ini. Siapapun yang mengendalikan dungeon disebut Lord. Belajar itu dari ensiklopedia di kepala saya. Saya melihat bahwa nama belakang saya dan kanji untuk nama depan saya telah menghilang. Jadi saya kira saya hanya Yuki biasa sekarang. Saya tidak pernah benar-benar menyukai nama saya karena begitu banyak gadis yang memilikinya juga. Tetapi sekarang itu sama sekali tidak berarti, dan itu lebih buruk. Hal lain yang saya perhatikan adalah statistik keberuntungan saya yang sangat rendah, bukan karena saya memiliki sesuatu yang dibandingkan statistik saya. Kemudian lagi saya ditabrak mobil dan mati, jadi itu masuk akal, dan itu membuat aku bingung bahwa dexterity jauh lebih tinggi dari segalanya. Bukannya aku benar-benar pernah baik-baik saja dengan tanganku atau apapun selanjutnya. Saya menggeser jari saya di atas bagian kemampuan, dan layar menunjukkan sebagai analisis, inventory, dan polygon tampaknya cukup umum. Analisis naik level seperti yang saya lakukan, dan semakin meningkat semakin banyak informasi yang saya dapat di antarmuka. Dengan inventory semakin banyak sihir yang saya miliki, semakin banyak item yang bisa saya pegang. Kemampuannya untuk memahami bahasa berbicara untuk diri sendiri, jadi cukup dikatakan di sana. Demon Eyes tampak unik bagi para archdemon. Sepertinya kemampuan yang memungkinkan untuk melihat kekuatan sihir lawan, tapi aku masih tidak yakin dengan kegunaannya. Lalu ada ability point yang digunakan untuk memperkuat ability. Kemampuan dimaksimalkan pada level 10. Untuk jumlah poin kemampuan yang diperlukan untuk menaikkan levelnya meningkat secara profesional dari level 1 ke level berikutnya. Baru cukup standar. Bagian di bawah yang kebetulan adalah judul, dan itu Raja Iblis dari dunia lain. Yang datang dari dunia lain memiliki kemampuan khusus untuk memahami bahasa apapun. Yap, ini benar membenarkan. Aku pasti berada di dunia lain. Maksudku, aku sudah memikirkan, tapi aku sebenarnya mengetahuinya dengan pasti. Setelah mendapatkan inti dari statistik saya menutup bagian itu dan mengetuk katalog dungeon point.
seperti yang saya duga, itu menampilkan hal-hal yang saya bisa beli menggunakan dungeon point saya yang terdaftar di bagian start. Artinya itu adalah mata uang dunia ini. Katalog ini bisa segala semua mulai dari item RPG fantasi khas seperti pedang, perisai, baju besi, dan tongkat hingga hal yang lebih biasa seperti sikat gigi, cangkir makanan. Dan tahukah Anda itu juga memiliki bahan-bahan yang sangat mahal seperti video game? Itu bukan Zamazon, buset, Zamazon ini dinamai Zamazon, tapi itu pasti cukup nyaman. Saya curiga ada 2 versi katalog di PS1 untuk bahan-bahan yang melekat pada dunia ini dan satu lagi bahan-bahan yang sesuai dengan saya dan pengalaman saya. Itulah salah satu alasan yang bisa kupikirkan karena ada hal-hal acak dari duniaku yang jelas-jelas merusak pemrograman di sini. Tetapi dibandingkan dengan bahan-bahan dunia ini, bahan-bahan dari bumi jauh lebih mahal. Saya pikir harus menunda pendapatan mereka untuk mendapatkan mereka untuk sementara waktu. Kemudian kami memiliki load roll yang telah menggangguku selama ini. Malu bahwa harus itu hanya ketertarikan RNG bergaya kotak jarakan yang normal seperti semua yang lain di luar sana. Ada 4 pilihan biaya, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. Tidak tahu apa yang aku dapat sampai aku menarik. Dan akhirnya ada kategori dungeon, itu termasuk topik seperti cara meningkatkan level dungeon, cara memperluasnya, cara memanggil monster, dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah panduan dengan banyak tips untuk membangun penjara bawah tanah. Saya pikir saya telah membaca detail sebenarnya nanti, tetapi kemudian mata saya beralih ke kalimat pertama yang mengajar saya sesuatu. Dungeon adalah makhluk hidup. Itu mengingkis sisa bagian itu. Untuk mengingkas sisa bagian itu, ruang bawah tanah adalah unik di dunia ini dan lahir di tempat-tempat dengan konsentrasi mana yang sangat besar yang pada dasarnya adalah energi magis. Sama seperti makhluk lain, ketika pertama kali muncul, ruangan bawah tanah yang baru lahir lemah dan karena itu mudah dihancurkan. Dengan perusak yang paling umum tampaknya adalah manusia. Mereka sering menargetkan inti dungeon pada dasarnya jantungnya yang kebetulan bahwa bola berwarna pelangi yang kusentuh sebelumnya menarik. Tampaknya cukup jelas bahwa bola-bola ini adalah barang super langka di dunia.